Assalamualaikum Sobat Muslimah. Sob, pernah merenungi nggak kita itu udah berapa lama sih hidup di dunia? Terus apa aja yang udah dilakuin selama hidup itu? Dosa apa aja yang udah selama ini kita perbuat? Ngomongin masalah dosa nih Sob, tiap manusia pasti deh pernah berbuat dosa, entah disengaja atau enggak. Dan nggak hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali di tiap kesempatan. Tapi nih Sob, Allah itu maha baik. Meski kita itu banyak dosa, sombong banget, sering mengabaikan Allah, dan sering ingkar janji pula, tapi sekali Allah memanggil kita, panggilannya lembut banget, jaga perasaan lagi. Dengan apa Allah memanggil kita? Hamba-hambaku yang melampaui batas. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh. Bukan. Coba nih dengar surah ini ya Sob. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sob, sebanyak apapun dosa yang pernah kita perbuat, selama nyawa belum sampai kerongkongan, jangan pernah merasa berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah ya. Meski udah banyak maksiat dan dosa yang kita lakukan sampai-sampai, surga itu terasa tak pantas untuk kita pijaki. Bahkan kalau dosa kita mau setinggi langit dan seluas bumi, Allah gak peduli sama dosa-dosa itu. Allah bakal tetap ngasih ampunan kok buat kita semua, asalkan kita mau bertobat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sepanjang engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, akan aku ampuni apa yang telah kamu lakukan. Aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang membawa kesalahan sebesar dunia, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, pasti aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, Sob, dari hadis di atas kita tahu betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang mau bertaubat, memohon, dan mengharapkan ampunannya. Karena dengan taubat itu Sob, Allah akan mengampuni hambanya sehingga terhapuslah dosa-dosa mereka. Tapi ingat ya Sob, habis bertaubat jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama ya. Mentang-mentang ampunan Allah seluas langit dan bumi, terus kita mau maksiat lagi, terus tobat lagi gitu. Yuk deh Sob, beristighfar ya. Jangan menyembelihkan pertaubatan dan kemaksiatan. Hati-hati ya Sob, kalau udah ada pemikiran seperti ini, bisa dipastikan secara kuat terindikasi logikanya sekuler kapitalis ya. Pemikiran barat ini nih Sob, ngajarin manusia buat misahin agama dari kehidupannya. Agama cuma ditaruh pas waktu-waktu tertentu, kayak misal kelahiran, ijab qabul pas pernikahan, atau kematian. Agama cuma di masjid-masjid, di kajian-kajian Islam aja. Nah, makanya pas kesehariannya memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri-nalurinya dengan jalan maksiat, terus ngerasa ngelakuin maksiat itu enak. Mikirnya kan bisa tobat, kan pasti diampuni. Mumpung ada waktu, maksiat dulu lah. Astaghfirullahalazim. Sekuler kapitalis emang parah sih Sob. Selain membuat manusia menyepelekan pertaubatan, gak ada takut-takutnya sama Allah. Juga bikin manusia lupa diri kalau kematian itu bisa datang kapan aja. Nauzubillah min zalik banget deh. Kalau pas bermaksiat, belum sampai bertaubat, ajal udah datang melamar. Nah, kalau udah kayak gitu, masih mau sok-sokan nyepelein ampunan Allah. Kalau orang normal, ya gak bakal mau lah ya Sob. Betul kan?
Sob, emang selama manusia hidup di dunia, yang namanya dosa itu pasti bakalan ada. Jangan khawatir, ampunan Allah juga masih terbuka luas banget. Emang untuk istiqomah dalam menjalani pertobatan gak mudah sob. Apalagi godaan silih berganti karena sistem sekuler kapitalis masih eksis. Sistem ini yang bikin manusia rusak sob. Sebaik-baiknya orang kalau hidup dalam sistem ini, yang ditemuin bakal keburukan. Percaya nggak? Salah satu buktinya nih sob. Ini nih, misal aja kita mau browsing tugas, tapi kadangkala tiba-tiba muncul iklan-iklan yang tak diharapkan. Iklan tak senonoh yang bikin mata terkontaminasi sama kemaksiatan. Ini masih perkara browsing ya sob. Gimana sama yang lain coba? Taubat emang urusan individu ya sob. Tapi kalau dalam sistem Islam yang disebut dengan khilafah, akan ada peran negara yang mengkondisikan agar suasana keimanan itu ada di mana-mana, entah di keluarga, masyarakat, maupun negara. Jadi celah buat individu bermaksiat itu nggak ada. Kecil banget. Ibarat kata nih, seburuk-buruknya orang dalam sistem khilafah, pasti yang akan ditemui adalah kebaikan. Gak rindu kah sob sama sistem yang membawa kebaikan untuk umat manusia ini? Kalau rindu sob, yuklah kita sama-sama berjuang mengkaji Islam kafah bersama kelompok Islam ideologis untuk mengganti sistem batil sekuler kapitalis ini jadi sistem Islam. Sistem yang membuat umat Islam senantiasa stay on sama ketaatan dan waspada sama kemaksiatan. Oke sob, pahami agamamu, bangga berislam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.